Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Haleluya. Waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setiamu Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, lalu tinggal biar berlari di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mengenal lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. You are
Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktumu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya, katakan terima kasih-Mu kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya, pertolongan-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Lagu dan tepat selanjutnya saya serahkan pada Yesus. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Engkau Allah kami yang hidup dan dahsyat dan luar biasa. Kami boleh kembali datang menghampiri Engkau. Dan kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami Tuhan. Untuk kami menikmati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Engkau berkarya penuh di tempat ini Tuhan. Kami akan melakukannya. Ini hamba-Mu Tuhan. Berdaulat penuh atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan hikmat urapan yang dari Engkau. Sebab Engkau sendiri yang mengetahui isi hati kami. Engkau sendiri yang mengetahui dahaga jiwa kami Tuhan. Puaskan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang dengan sukacita yang dari Roh Kudus. Dan kami makin hari makin masuk lebih dalam di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saya tidak pernah menyangka saya bisa berdiri kembali di tempat ini.
Tahun 2018 kami ada di sini, berdiri di sini. Dan setelah itu saya terkapar sampai pada titik nol, saudara. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa kembali lagi ke Magelang, saudara-saudara. Berapa minggu sebelum kongres, saudara-saudara, saya ngedrop, ya saudara. Saya sakit kanker. Sampai saat ini saya masih minum obat kemo. Setelah saya mengalami kemo suntik 6 kali dan tak berdaya. Dan sampai saat ini saya masih minum obat kemoterapi oral, ya. Karena lari di getah bening, saudara. Tapi saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau dilihat orang saya sakit, Tuhan. Saya mau kemuliaan Tuhan. Wibawa ilahi ada di dalam hidup saya. Supaya orang melihat saya sehat. Amin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin, saudara katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dia luar biasa karena kemurahan Allah. Dan saya berdiri di tempat ini. Saya masih hidup. Ebenezer, Tuhan menolong saya. Saya tidak bisa membayangkan dengan perjalanan yang jauh dari Kalimantan sampai ke Batu Malang, ya. Ibu Ketua BPD kami, Ibu Natalia Joko Satmono yang selalu merawat saya 5 tahun dalam kepurukan saya, saudara-saudara. Dia katakan nanti sampai bandara Balikpapan minta kursi roda, ya. Jauh perjalanannya dan saya katakan demikian, wah kalau pakai kursi roda aku malu karena aku seperti orang sakit jadinya. Jadi Ibu Ketua katakan, bukankah kamu juga sakit? Saudara-saudara, saya menuruti Ibu Ketua, saya minta kursi roda, suami saya minta kursi roda di bandara, ya. Ternyata perjalanannya memang jauh. Saudara, saya kok minum obat kemo ini tangan saya melepuh dan kaki saya melepuh. Tapi saya katakan, Tuhan saya harus kuat berdiri, saya harus kuat berjalan. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin, saudara-saudara. Tuhan kasih kemampuan. Dan saya katakan, kalau Tuhan izinkan saudara, saya mau ikut kongres, saya tidak punya uang, saudara. Uang kami habis untuk berobat selama 5 tahun. Saudara bisa bayangkan obat yang harus beli untuk orang sakit kanker itu bukan main-main, saudara. Saya mau berangkat sini, saya harus membeli obat sendiri. Obat kemo saya 1,5 bulan, harganya main 6 juta, saudara-saudara. Setiap bulan saya harus datang ke rumah sakit. Perjalanan kami dari rumah sampai ke rumah sakit, karena di tempat kami masih rumah sakit tidak ada dokter onkologi, 4-5 jam baru sampai. Tapi karena kekuatan yang Allah berikan, saya mampu melewati. Naik ferry PP 650.000, saudara-saudara, bensinnya ya, 1 juta. Ya. Belum obat yang tidak masuk BPJS saya harus ambil, saudara-saudara. Belum nginapnya, kalau gereja tidak penuh, gereja Sidang Jemaat Allah Gunung Sari tidak penuh, saya bisa nginap di situ. Tapi kalau banyak tamu saya harus cari penginapan, saudara-saudara. Paling sedikit harus ada uang 3 juta, sedikit saudara. Makan apa adanya, saudara. Tapi saya katakan saya tetap bersyukur dalam situasi dan keadaan apapun juga. Karena Engkau baik, sangat baik buat kami. Saudara-saudara, saya bisa melalui 4,5 tahun. Saya bisa mengikuti kongres. Saya katakan Tuhan saya tidak punya uang. Saya biasa bicara sama Tuhan ngobrol seperti ini di kamar. Makanya anak saya selalu katakan buka pintu dia ngintip. Mami ngomong sama siapa Mi? Orang tidak ada orang sama setan kami. Enggak. Ngomong sama Tuhan Yesus. Pengumumannya ya kalau lambat lebih dari bulan Maret. Bayar kongresnya 3,5 juta untuk pendeta. Ya. Dan kalau aku lambat Tuhan bayar 3,5 duit dari mana Tuhan? Ya, saya berdoa, saya katakan ya, imanku ku taruh dalam kuasa-Mu supaya mujizat Tuhan terjadi. Saudara, 100-200 ribu burung gagak kirimkan, saya kumpulkan. Dan saudara saya tidak akan khotbah, tapi saya akan menyaksikan cinta Tuhan melalui firman Tuhan yang ada. Saudara siap berdiri, duduk 2 jam pada pagi hari ini? Kalau kita dalam hadirat Tuhan, 5 jam pun saudara akan tahan. Amin. Kalau saya sudah masuk hadirat Tuhan, saya tidak rasa 1-2 jam saya menyembah memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara mau masuk hadirat Tuhan, masuk lebih dalam hadirat Tuhan, duduk manis di hadapan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan ini. Kalau saya belum berhenti khotbah, kalau Tuhan belum berhenti berfirman. Karena saudara tidak akan menikmati berkat. Amin. 150, 200, 300 uang datang. Dapat 1 juta, saya langsung daftar. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Saya daftar 1 juta karena sesuai dengan tanggal. Dan kemudian saya gini Tuhan, loh Tuhan aku sudah daftar kongres. Lah aku nanti ke Jawanya naik apa? Masuk jalan kaki?
Gimana aku mau berenang bangi lautan? Bilang Tuhan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Oke Tuhan, aku gak takut. Ya. Saya hanya berserah dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bangsa Israel tetap bisa menang melawan musuhnya. Saudara mau menang melawan masalah persoalan saudara, angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberikan waktu untuk saya melayani Tuhan. Saudara, saya mau Tuhan, setiap pujian itu bersinkronisasi dengan firman Tuhan. Saudara. Dan saudara, waktu April, Mei, Juni, loh Tuhan belum ada duitnya. Ya. Ini sudah Mei, sudah Juni. Berapa bulan lagi loh Tuhan kata, loh sih panjang. Waktunya masih panjang. Tuhan, aku tak manis duduk menunggu pertolonganmu. Tepat pada waktunya. Tuhan sangguin saya bisa mengikuti kongres. Dan yang luar biasa, sejak saya sakit kanker sampai saat ini, baru kali ini saya melakukan perjalanan jauh. Baru kali ini. Selama ini saya hanya ketemunya adalah tembok rumah sakit. Tidak pernah jalan kemana-mana. Suami saya ketakutan. Anak saya suruh ngikutin, saya daftarkan, saya berikan tiket. Tapi dia baru lulus SMK, anak saya Adriel Samuel Jong ya. Dan kemudian ada pengumuman untuk magang operator di Batubara di PT Pama. Dan saya katakan, daftar. Ini kesempatan dari Tuhan Yesus. Aku ingin ke Jawa gini. Kamu mau masa depanmu atau kamu mau ke Jawa? Saya katakan demikian. Tiket sudah kami belikan ya, papinya sudah berikan tiket kami berdua. Dan kemudian saya batalkan tiket. Dia sempat menangis sedikit ya, karena dia menyesal tidak bisa lihat Jawa. Aku bilang kalau kamu sudah bekerja, Jawa itu setiap saat kalau kamu punya duit bisa datang, terbang ke Jawa. Ya. Dan kemudian saya berikan lagi Tuhan, saya ingin sebelum berangkat kongres, anak saya sudah pengumuman dulu, seleksi lamaran dan tes. Untuk masuk bekerja. Saya berdoa, saya bergumul. Bukan hanya itu saja, saya bergumul dengan kaki saya, saudara. Saya minum obat kemo, ini kuku saya ini sudah terlepas semua. Ya. Puskesmas, dokter sama perawat sampai tidak berani. Kalau saya sudah datang bawa, kenapa Bu Harum? Katanya, kakiku, kukuku minta lepas. Aduh, siapa yang berani nyabut Bu Harum? Aku tidak berani. Ya. Tidak tega lagi sudah. Jadi, saya ini biar disuntik bios 65 kali, kaki di tangan ini, saya masih merasakan dan saya akan teriak, aduh sakit sekali. Tapi saya kemudian, oh Yesus terima kasih, puji Tuhan. Jadi orang-orang sudah tahu saya selalu nyebut Yesus, karena Yesus Tuhan saya yang dahsyat. Luar biasa panjang nanti saya ngomong, saudara tidak tahan pantatnya panas, saudara keluar dari sini nanti. Saudara siap 2 jam duduk. Tidak ada tuh 1-2 aja yang katakan. Saudara siap? Katakan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Ya luar biasa puji Tuhan saudara. Saya akan bawakan renungan firman Tuhan. Dengan ayat yang Tuhan berikan saat saya jatuh di titik nol. Tak berdaya. Saya kalau bicara begini mau nangis rasanya saudara. Nangis bukan karena saya sedih. Tapi karena saya bersyukur di hadapan Tuhan. Ya luar biasa. Ya dahsyat. Di kongres saya dipenuhkan bejana hati saya dengan hadirat dan urapan Allah. Saudara buka Alkitab kita. Sama-sama kita. Di dalam Yesaya pasal 41. Ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kalau saudara-saudara saya menemukan, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya akan ulangi, amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini diberikan pada saya oleh Tuhan Yesus secara pribadi dalam hati saya. Ketika saya ada dalam ketakutan yang luar biasa. Saudara, waktu saya didiagnosa kanker ganas, saudara-saudara, dan payudara saya mau diambil, saya tidak takut. Saya katakan, dokter, lakukan yang terbaik untuk saya. Saudara-saudara saya di Jawa semua bertelepon, dikira suami saya yang mengizinkan. Marah kakak-kakak saya. Saya katakan, tidak ada campur tangannya dengan suami saya. Ya. Aku yang ambil keputusan karena aku mau sembuh. Saudara, saya kanker payudara stadium 2 masuk ke stadium 3, tinggal sedikit. Itu sebabnya dokter onkologi, dokter Sentot Sarmaji, katakan harus cepat dioperasi, harus cepat diangkat. Dan saya katakan sekarang pun saya siap dok. Saya tidak takut saudara, saya tidak takut. Orang lain teman-teman saya kalau mendengar itu mereka menangis takut. Saya tidak mengeluarkan air mata, saya katakan pada Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dalam keadaan apapun juga. Tapi sayang, jadwal operasi harus saya jalani, saya harus ditunda karena jantung saya bermasalah. Saudara, saya tidak khotbah, saya membacakan firman-firman Tuhan yang Tuhan kasihkan buat saya. Saya hanya mau kesaksian saja, supaya saudara bisa melihat Yesus kita yang kita sembah adalah dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Tanggal saya harus operasi. Pemeriksaan dilakukan dan dikatakan ibu tidak bisa dioperasi, ditunda lagi karena jantung bermasalah. Saya koroner, saudara. Saya waktu itu harus pasang ring, tapi kemudian akhirnya dokter jantung, dokter Ria tidak jadi memasang karena takut. Dia lihat waktu saya diperiksa, mau pemasangan ring, saya dilihat dengan monitor di dalam, dan dia teriak, saya dengar, wow, ada apa dengan paru-paru Bu Harum? Sayanya diam aja, karena sakit dimasukkan alat lihat monitor ini saudara, sakit saya teriak. Tapi dokter juga lebih teriak keras, ada apa dengan paru-paru Bu Harum? Merah sekali, saudara. Saya diam, panggil keluarganya. Dokter cabut lagi alat, selesai, tidak jadi. Ya. Ibu ada benjolan di rumah, di payudara. Ya, kenapa ibu tidak ngomong? Saya takut. Kakak saya meninggal karena kanker payudara, kakak saya nomor 9. Ya. Itu menjadi saya takut trauma. Saya masukkan ruang yang lain, suami saya lagi mau ambil uang karena diperlukan untuk biaya yang ada. ATM-nya tertelan. Jadi dipanggil-panggil tidak ada. Puji Tuhan Ibu Pendeta Natalia Joko Satmono, Ketua BPD itu yang selalu dampingin saya, dia seperti adik saya sendiri yang datang. Jadi dia masuk saya keluarganya. Ibu betul keluarganya? Ya, saya adiknya. Ya cerita dokter itu. Saya akan alihkan ke dokter onkologi, saudara. Akhirnya ke situ dan ya itu seperti itu. Kasih jadwal lagi. Operasi jadwal kedua, ketiga, dan sampai keempat. Saya tertunda 4 kali. Hasilnya sama, jantung saya bermasalah. Tidak bisa. Dokter analisis datang di UGD. Katakan, ibu maaf, rupanya harus ditunda lagi bu. Jantung ibu bermasalah. Kecuali kalau dokter jantung mengizinkan. Di rumah sakit Restu Ibu. Saya berdoa. Saya katakan Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hamba-Mu. Kalau ini harus terjadi operasi, biarkan hari ini harus terjadi. Ya. Dokter jantung datang, Pak Kus datang, dia begini saudara. Nyapanya begini, enak betul nyapanya saudara. Wow, ternyata Bu Harum masih hidup toh. Saya ketawa, saya bilang, saya masih hidup dong. Kupikir sudah tidak ada, 1 tahun tidak kontrol jantung. Padahal saya beralih ke rumah sakit yang besar, ya saya masuk ruang ICU 5 malam, ya karena jantung saya bermasalah antara hidup sampai mati. Dan saya sudah kolab. Ya, saya sudah tidak mengerti.
Tapi saya mendengar. Hati saya selalu saya pautkan di hadapan Allah. Saat saya tinggal, tekanannya tinggal 60/52. Saya tidak bisa apa-apa. Ya, perawat di ruang ICU berlari ke sana teriak. Saya dengar saudara, Ibu Harum, panggil dokter jaga. Saya dengar. Itu mungkin orang yang dalam bayang-bayang maut. Sebab kalau orang sudah kritis, dibisikin sesuatu pasti air mata keluar. Dia dengar. Ya, saya dengar suara. Hati saya pautkan, Tuhan, kalau ini saatnya saya harus kembali. Ambillah. Tapi kalau Tuhan izinkan saya masih merawat anak saya, melayani Tuhan. Tambahkan nafas hidupmu dalam hidupku. Dokter kalang kabut, akhirnya datang, saya diginiin saudara. Dari ibu namanya siapa? Poro-poron jawab. Kuang tenaga aja enggak punya. Dengar saudara. Terus perawat dimarahin semua. Kenapa bisa sampai kayak gini? Begitu, pokoknya begitu. Saya enggak tahu monitornya bilang, wah, kayak gitu. Saudara, tapi Yesus dahsyat, yang luar biasa. Yang mulia, saudara. Akhirnya, saat saya katakan, ini aku hambamu. Ambil kalau kau angkat, ambil. Ya. Tapi kalau Tuhan kehendaki yang lain, berikan nafas hidup kembali dalam hidup saya. Monitor juga, saya dengar 72/60. Terus masih berusaha dokter sampai naik sedikit demi sedikit. Dan kemudian dia tepuk saya, Ibu namanya siapa? Di situ saya terkaget dan saya kata, Suster buatkan teh panas. Suapin sampai habis. Ya. Suami saya tidak tahu karena dia dipanggil keluarga Ibu Harumana. Kata, suami saya lagi makan keluar dari rumah sakit karena makan di kantin mahal, duitnya tidak ada. Jadi dia makan di luar, saudara-saudara, jadi dipanggil-panggil, tidak ada. Jadi saya bergumul dengan Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sampai akhirnya saya operasi, saudara. Dan kemudian saya katakan, dokter, saya sudah operasi enak loh badan saya. Jadi saya tidak perlu kemo. Siapa bilang tidak kemo? Harus kemo 6 kali. Saya membayangkan kakak saya di Jogja, yang kanker kemo dia tidak tahan, dia meninggal. Dan disitulah saya betul dalam keadaan yang sangat takut dan takut saya angis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada jemaat Gunung Sari, GSI Gunung Sari bercerita suaminya tidak tahan kemo 2 kali dia meninggal, kanker usus saudara. Dari situ saya sangat dalam keadaan yang sangat takut. Jadi ayat ini, saya tidak tahu ayat ini di mana, tapi Tuhan bisikan di hati saya, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari situ saya bangkit semangat saya dan saya katakan, yes Tuhan, saya tidak takut karena aku ada bersama dengan engkau dalam kendalimu, dalam kuasamu. Aku bisa melewati saudara-saudara. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Dan kemudian dokter katakan harus kemo, siap kemo, siap. Sekarang juga siap, besok juga siap. Sudah makan kah katanya? Kan main-main kemo ini, sakit luar biasa. Sudah dok, makan berapa? Sudah makan, sudah dok, berapa? 4 sendok. Itu bukan makan, namanya main-main. Jangan main-main nih, kemo ini bahaya, harus siap. Saudara, ya saya makan 4 sendok, itu bukan makan. Kau makan 1 piring baru itu makan. Saya agak sakit. Ini sudah hilang 1 saudara-saudara. Saudara-saudara, tapi saya bersyukur Yesusku tidak hilang di dalam hidup saya. Amin saudara. Puji Tuhan. Siap dok. Di rumah sakit Restibu tidak ada ruangan kemo. Saya dirujuk di rumah sakit yang besar di RSUD Kanyoso Jatiwibowo Balikpapan. Siap betul. Siap, mana suratnya dok? Nih, nanti kalau sudah siap baru datang ke sana. Kalau belum siap tidak usah datang. Siap saya dok, makasih ya dok. Dokter baik. Pulang saya, itu hari Kamis malam. Jumat pagi saya datang ke rumah sakit Kanyoso. Woi, kok ada di sini sudah? Emang siap? Saudara, siap saya sama Tuhan Yesus. Mati hidup saya di tangan Tuhan dok. Orang muslim dokternya ya. Tapi saya katakan saya dengan Tuhan Yesus. Mati hidup
saya di tangan Tuhan. Kalau saya harus mati karena kemo, itu adalah hak daulat Allah atas saya. Sudah makan? Sudah. Pagi tadi sudah sarapan? Sudah. Berapa? 4 sendok untuk minum obat. Jawabannya 4 sendok terus. Makan dulu ke kantin saya. Ini banyak kalau mau kemo. Ini saya kasih resep. Depo 1. Ada enggak obat kemonya? Kalau ada, baru kemo. Ini saya jalan. Dan puji Tuhan, ternyata stok obat kemo ada. Saya masuk kemo hari yang pertama. 3 hari setelah kemo, saya ngedrop. Saat saya ngedrop, karena saya jatah kemonya Senin, Selasa, Rabu. Ya, Kamis pulang. 3 hari setelah kemo, pasti ngedrop, tidak punya daya. Tapi saya menangis di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku harus melayani jemaat-Mu. Aku harus melayani minggu untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan harus kasih kekuatan pada saya. Saudara, saya kalau sudah 3 hari kemo saya melungker saja saudara. Seluruh tubuh karyawan saya penuh di tempat. Dari sini sampai ke leher saudara-saudara. Saya katakan Tuhan mampukan saya. Tuhan kasih kekuatan pada saya untuk melayani. Bigu saya masih bisa melayani. Setelah pelayanan dilarikan ke UGD. 1 minggu. Saya bergumul. Tapi saya ingat Yesus katakan jangan takut. Yesus katakan di telinga saya secara pribadi, jangan takut karena aku ada bersama dengan engkau. Dalam situasi keadaan apapun juga saudara. Yesus ada dengan diri saya dan saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini. Saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara pagi hari ini? Masa depan anak-anak kalian, rumah tangga kalian, pekerjaan kalian tidak perlu takut. Karena dia sedia mengatakan tidak perlu takut. Aku ada dengan engkau anak-anakku kata Tuhan. Karena ketakutan meluluhkan seluruh tulang kita. Amin. Memang ekonomi kita sekarang seperti ini. Bawa uang 100 ke pasar tidak dapat apa-apa ya ibu-ibu, bapak-bapak harus mengerti ya. Karena yang mengelola kan bendahara, ibu-ibu. Jadi jangan diomelin ibu-ibu. Gajiku tak kasihkan kamu kabeh. Lah kok belum gajian wis entek, kemana duitnya? Saudara, jangan sakit jadi perempuan digituin. Ya. Tapi katakan haleluya, puji Tuhan. Saya kalau pulang pasar, papi harga semua mahal lebih. Masuk uang 100 cuma dapat tempe 1, tahu 1. Ya, ayo. Suami saya orang Dayak. Makan harus ada ikan. Jadi kalau makan dia bilang gini, mana ikannya? Loh itu ada telur ceplok, ada tahu tempe. Itu bukan ikan. Itu tempe, tahu dan telur. Yang namanya ikan ya ikan. Dan ikannya mahal ya enggak ada ikan. Saya bilang gitu. Syukurin. Harus belajar syukur. Saya tidak takut menghadapi semua. Karena Yesus sendiri mengatakan, saudara, ada salah satu ilustrasi, saudara. Kadang kita memang hidup di dalam kehidupan yang nyaman, enak, terlena dengan hidup yang nyaman. Ya, tapi nanti ada saatnya, saudara jatuh di titik nol. Masih bisa bersyukur, masih atau ketakutan. Sebuah kapal pesiar raksasa besar sekali. Dengan fasilitas yang sangat memadai dan canggih saudara-saudara. Yang biasanya yang masuk kapal pesiar itu orang-orang kaya atau orang-orang yang tidak punya duit. Orang-orang kaya kan yang masuk bangga, bisa pesiar ke luar negeri. Kapalnya gagah besar sekali saudara-saudara. Dan mereka wah kita naik kapal yang besar ini, kapal yang kokoh. Biar nanti tsunami datang, gelombang datang tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Mereka berpesta pura, saudara dalam kapal. Menari kafe, ya di naik klub. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba gelombang besar datang menerpa kapal yang gagah perkasa, yang besar, penuh dengan fasilitas yang canggih. Saya belum pernah naik kapal seperti itu. Saudara-saudara, tapi kapal Yesus lebih canggih daripada kapal dunia. Saudara. Gelombang pasang datang tinggi dan menghantam kapal raksasa yang besar itu. Mereka ketakutan, mereka berlari-lari menyelamatkan diri, mencari pelampung untuk menyelamatkan diri. Kalau kapal ini tenggelam,
Jadi mereka bisa selamat pikirnya. Mereka terlena dalam zona nyaman saudara-saudara. Tetapi dalam keadaan yang kalut demikian itu saudara. Tiba-tiba anak kecil itu berdiri. Berdiri di tengah kapal itu dengan orang-orang yang banyak sedang kalut itu. Dan dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia mengatakan bahwa Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ya, tenang saudara-saudara, anak kecil saudara yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, luar biasa. Menenangkan orang-orang yang tua dan dewasa yang kalut dan ketakutan, saudara-saudara. Orang-orang bingung, siapa anak ini? Kok bisa berkata demikian? Dan dia katakan, nahkoda kapal ini adalah Bapakku. Bapakku tidak akan menenggelamkan kapal itu dan membinasakan aku. Amin saudara. Saudara ada di dalam kapal Kristus. Biar gelombang tsunami masalah persoalan datang di dalam hidup saudara. Sakit penyakit datang di dalam hidup saudara. Bapa kita Yesus Kristus tidak akan menenggelamkan kapal kita. Dia akan mengangkat kapal itu dan kembali berlayar. Amin. Ketika badai datang di danau, murid-murid kalang kabut, dia tidak sadar Yesus ada di situ. Berusaha membuang air yang ada di kapal itu. Setelah tidak berdaya, betul-betul tidak berdaya, mereka dalam keadaan yang takut dan kalut. Dia katakan, Guru, mengapa engkau malah tidur di buritan? Tidak tahukah bahwa kami dalam keadaan demikian? Saudara, itu saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya pada saat masalah persoalan datang di dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita merasa mampu. Seringkali kita merasa sanggup menyelesaikan masalah itu. Tapi pada saatnya ternyata saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan. Amin saudara. Saudara dan saya membiarkan Yesus tertidur. Padahal dia ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus katakan, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau khawatir? Kamu orang-orang yang kurang percaya, saudara. Pagi ini Yesus katakan, jangan takut, aku berserta dengan engkau. Sebesar apapun masalah persoalan saudara, sakit penyakit saudara yang mungkin dokter katakan akan mematikan saudara. Tapi Yesus ada. Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tangannya yang kokoh dan perkasa akan memegang saudara. Itu sebabnya seperti anak kecil itu menenangkan para yang naik di dalam kapal itu. Dan dia katakan, Bapakkulah nahkodaku. Dia tidak akan membiarkan anaknya tenggelam. Tidak akan membiarkan kapal ini tenggelam. Memang kapal kehidupan saudara dan saya harus ditimpa dengan masalah dan persoalan. Gelombang tsunami. Untuk apa saudara? Untuk menguatkan otot-otot rohani saudara dan saya. Kita harus menjadi roti yang mau dihancurkan oleh Allah. Supaya roti itu mencukupkan makanan untuk semua orang. Amin saudara. Anak kecil yang membawa 7 roti. Ketika Yesus sedang berkhotbah dikerumuni orang banyak. Dia katakan, pergilah cari roti. Kasihan mereka lapar. Muridnya katakan, wes malam. Aduh saka mall. Aduh saka toko roti. Mana mungkin uang sedikit bisa membeli roti. Yesus tidak menjawab. Yesus hanya mengatakan, ada berapa roti di sini? Seorang anak kecil yang tak berdaya. Ya, dia membawa 7 roti. Dari 7 roti ini karena ada diberkati oleh Yesus. Mencukupkan 4.000 orang makan kenyang. Dengan sisa berapa saudara? 12 baku. Saudara, kadang kita berkata tangeh lamun, aku randuwe, mana bisa. Tapi kita punya Yesus. Dia dahsyat luar biasa. Jangan takut. Jangan takut menghadapi situasi dunia saat ini. Ya. Dia juru kemudi saudara dan saya. Saya masuk ke dalam titik nol saudara.
Ketika saya di kemo, tangan saya melempuh besar sampai begini. Sakit ya bukan main. Saya nangis ya dapat Tuhan, ternyata kemo sakit sekali Tuhan. Lihat tanganku seperti kulit gajah dan melepuh seperti ini. Aku tidak mampu Tuhan. Yesus katakan, jangan takut kan aku sudah katakan padamu. Aku ada. Aku ada, saudara. Kakak-kakak saya tidak tahu penderitaan saya. Tapi anak saya dan suami saya, Ibu Pendeta Natalia Joko Satmono, jemaat yang saya layani dan jemaat GS ya Gunung Sahari tahu persis keadaan saya, saudara. Di sini saya akan menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Saya nangis, betul-betul nangis di hadapan Tuhan. Dan saya nangis katakan, oh Yesusku, Engkau lebih menderita dari aku. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau merasakan dicambuk, disalibkan, dipukul, diludahi, dikasih asam, saudara. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar penderitaanmu atasku. Aku tidak apa-apa. Dan Yesus katakan, kau jangan takut tapi juga jangan bimbang. Amin, saudara. Dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yakobus katakan, kalau kita berdoa, bimbang orang itu apa-apa. Betul enggak? Ya, saudara. Kalau kita berjalan kaki kita dengan dua perahu, apa yang akan terjadi saudara bayangkan sendiri. Apa yang terjadi saudara? Bisa jawab, siapa bisa jawab? Ini perahu, kaki saudara di sini, satu di perahu sini. Apa yang terjadi? Kita akan terbelah. Kita akan menderita, kita sakit. Yesus katakan, aku sudah katakan ke kamu jangan takut. Kok kamu masih bimbang? Aku ada dengan engkau. Orang yang bimbang tidak akan pernah bisa merasakan kuasa Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapkan hati kita untuk terus berpegang teguh pada Kristus. Saudara, saya bersyukur memuji Tuhan. Ketua Panitia Natal kami meminta tema berpegang teguh pada iman Kristus. Ibrani pasal yang ketiga ayat 14. Maka apa ketua panitia ambil ini? Dia melihat ibu gembalanya. Saya tidak akan undur, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Saya hidup dari mujizat demi mujizat, saudara. Ketika Ibu Pendeta Natalia Joko Satmono, ketua PPD kami, saya undang untuk bawa firman Tuhan di Natal jemaat. Dikatakan kepada jemaat, saudara-saudara, jemaat ini harus bersyukur. Karena saudara punya gembala sidang yang hebat dan luar biasa. Saya katakan, maaf Bu, ketua, saya tidak hebat. Yang hebat Tuhan Yesus. Yang dahsyat Tuhan Yesus. Ketawa dia tersenyum 12 kali. Saya melihat, saya pikir itu hari terakhirnya Ibu Gembala saudara. Tapi dia masih berdiri di sini. Ya karena Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Saya belajar untuk tidak bimbang. Saya belajar untuk tidak takut. Karena ketakutan dan kebimbangan tidak mendatangkan berkat. Tapi ketakutan dan kebimbangan akan membuat tulang kita luruh dan iman kita jatuh. Akan meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Ada 4 hal yang Yesus katakan untuk meneguhkan iman saya, saudara. Dan yang ketiga, tadi yang pertama jangan takut. Yang kedua jangan bimbang. Dan yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Dia akan menolong saudara dan saya. Siap pada waktunya. Dia tidak pernah menunda-nunda waktu pertolongannya atas saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Karena dia sedia berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan sebagai penolong terbukti untuk saudara dan saya. Ibrani 13 ayat yang 15, saudara-saudara. Itu janjinya, saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan ini setiap hari ada janji Tuhan loh. Jangan takut, 366. Saudara-saudara. Jadi setiap hari Tuhan katakan ojo odi, ya, ojo takut.
Wong aku ono, ada. Saya memandang dia. Setiap hari saya memandang dia. Kakak saya takut. Saya datang kemarin sore, saya menyembah Tuhan. Saya main gitar, saya menyembah. Saya biasa berdoa menyembah. Saya tidak mau kecilkan suara, saya mau besarkan suara di hadapan Tuhan. Kakak saya takut sebelahnya orang muslim, terus ngopo. Ya, terus ngopo, aku biasa di rumah jam 12 malam nyembah Tuhan. Ya Tuhan pakai gitar saya, muji. Tetangga saya sudah tahu. Kenapa? Saya ingin wajah saya penuh dengan kemuliaan Allah. Supaya orang tidak lihat bahwa saya sakit. Saudara, waktu saya didoakan untuk terus mereka berdoa buat saya. Tuhan Yesus tolongkan Ibu Pendeta Reni. Tuhan Yesus tolong jamah sembuhkan. Saudara, saya tidak sembuh. Malah masuk rumah sakit terus. Keluar masuk rumah sakit terus. Puncaknya tanggal 30 Oktober 2001. Saya masuk lagi ngedrop tak berdaya. Masuk lagi di rumah sakit Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Di kamar itu saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau bayar perpuluhan. Saya setia, saya berdoa. Kenapa saya keluar masuk rumah sakit? Oh Tuhan, ku ubah saja sudah doaku. Ya, saya katakan saya tidak mau sembuh Tuhan. Buat apa saya sembuh kalau saya tidak kuat? Tapi saya minta kekuatan yang dari Tuhan. Walaupun saya sakit, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa melayani Tuhan. Saya masih bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Saudara, kamar itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya tidak peduli di sebelah saya ada pasien. Saya biasa kalau di dalam kamar biar ada pasien lain, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya mau berpaut kepada Tuhan. Sebab dia Rajaku, Tuhanku, pemilik jiwaku, kekuatanku, saudara. Saya merasakan hadirat Allah dengan luar biasa. Saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Tanggal 4 November saya diizinkan pulang. Datang dengan sukacita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya tidak keluar masuk setiap minggu, tidak keluar masuk rumah sakit, saudara. Ada kan kemarin dulu. Saya ngedrop, kalau minum obat kemo memang ngedrop ya. Tapi tidak separah itu. Saya mengubah image doa saya. Ya. Karena saya mengimani ini. Jangan takut. Jangan hilang. Tetap teguh di dalam Kristus. Yang ketiga. Sebab dia telah berjanji kepada kita untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Asal saja saudara dan saya tetap percaya. Amin. Katakan ke sebelah saudara. Katakan, aku tetap percaya Kristus. Katakan pada sebelah saudara. Ya. Saudara rasanya, saya lihat kayaknya saudara ini tidak mau percaya Tuhan Yesus. Karena tidak mau mengatakan di sebelahnya satu sama lain. Aku tetap percaya Kristus. Katakan ke samping-samping saudara. Katakan. Ya. Mana yang lain? Jangan bengong. Yesus di sini loh. Yesus ada di sini loh. Amin, saudara. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Tetap teguh. Kalau 3 hal kita lakukan. Jangan kita bimbang. Jangan kita takut. Jangan kita bimbang. Tapi perteguhkanlah iman di hadapan Tuhan. Karena Yesus katakan apa? Kalau engkau punya iman hanya sebiji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung ini ke laut. Amin. Saudara, biji sesawi itu kecil loh. Saya sering nyemai biji sesawi. Ya. Tapi biji sesawi yang dikatakan oleh Yesus adalah bukan biji sesawi sayur yang kita. Dia akan tumbuh besar dan mengayomi, melindungi, membuat teduh, membuat dingin. Nah, amin. Ya, aku bisa. Aku bisa Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yesus dahsyat. Berteguh iman kita di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau kita lakukan 3 hal ini, maka Yesus mengatakan pada saudara di bagian yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, amin saudara. Yesus akan memegang tangan saudara dengan kemenangan yang luar biasa di hadapan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara bisa katakan, oh Yesus engkau dahsyat, engkau luar biasa. Engkau agung, engkau mulia Rajaku. Yang memampukan aku untuk melewati setiap masalah di dalam hidup saudara dan saya. Bersamamu Bapakku lewati semua. Itu sering saya menyanyikan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yes, Yesus, bersama Yesus.
Semuanya akan beres. Benar saudara? Amin. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Setiap musim hidup saudara dan saya, dia ada mengendalikan hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya saya senang di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Ketika Daud mengatakan, Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur 63. Ayat 4 dan ke-5 dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara-saudara, saya diberkati oleh firman ini. Saya ingat ketika Musa mengangkatkan tangan. Bangsa Israel ada dalam kemenangan. Ketika dia menurunkan tangannya, bangsa Israel ada dalam kekalahan besar. Dan ketika Allah suruh dia mengangkat tangan, bangsa Israel dimenangkan. Saudara, angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika masalah persoalan datang di dalam hidup saudara, sebab kita ini adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Kalau kita ada bersama. Saya senang saudara. Dan saya selalu menyanyikan ini lagu favorit saya. Ketika saya mau operasi ini diangkat payudara, saya katakan pada anak saya dan suami saya, setelkan lagu ini di telinga mami. Supaya kekuatan Allah mengalir. Saudara-saudara, pujian ini sangat memberkati saya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Yes, haleluya. Dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Saya senang saya didengarkan lagu ini dalam keadaan antara sadar dan enggak. Dan hatiku memuliakan bermegah di hadapan Tuhan. Saudara, luar biasa. Kantong darah sudah disiapkan 4 kantong. Saya menjalani operasi kanker. Saudara, apa yang terjadi? Kantong itu tidak terpakai. HP saya tetap normal 1,13 miligram. Semua perawat dokter sudah takut menyiapkan. Suami saya lari keluar, lari berjalan cari kan darah di PMI ya, jauh dari rumah sakit ya. Kemudian Ibu Natalia Joko Satmono, Ibu Pendeta, mengutus anak buahnya mencari darah saya O+. O+ itu susah dicari saudara, miliknya orang luar negeri. Ya, darah saya O+, keliling cari, 4 kantong disiapkan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus tidak terpakai. Dikembalikan ke PMI. Setengah mati PMI cari darah untuk saya. Tapi hasilnya dikembalikan. Saya keluar dari ruang operasi. Perawat, saya pakai oksigen. Saya katakan saya tidak mau pakai oksigen. Sudah bertahun-tahun saya hidup selalu pakai oksigen. Setelah oksigen dicabut, darah cair akan keluar dari telinga, dari hidung saya. Saudara, saya di ruang ICU habis tabung gas yang segini, ada 5 tabung. Ya. Tapi sebelumnya 2 tabung, 1 tabung saya habis keluar masuk rumah sakit. Karena jantung, saya dipakein ini keluar dari ruang operasi. Saya katakan cabut suster, saya tidak mau pakai itu. Suster tidak berani saya. Ibu tidak tahu di ruang operasi jantung ibu bermasalah hampir. Ya. Hampir kan suster? Yesus luar biasa. Ketika murid-muridnya taat melemparkan jala di tempat yang lebih dalam. Mereka dapatkan ikan banyak. Tapi jalannya tidak sobek loh saudara. Hampir sobek. Mengapa? Yesus tidak izinkan sobek. Lah nek sobek ikannya keluar lagi. Lah tidak dapat hasil toh. Ya.
iman saudara tidak akan dibiarkan sobek. Asal kita tetap percaya kepada Kristus. Pegang teguh pada Kristus. Ya. Ada luka mungkin. Tapi akan dibalut dengan kasih dan kuasanya. Amin. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Jangan takut. Ya. Saudara-saudara. Janji Allah luar biasa dan dahsyat kepada kita. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesulit apapun keadaan saudara dan saya. Separahnya sakit saudara dan saya. Sesakitnya penderitaan saudara dan kekecewaan saudara. Dalam hidup saudara, ingatlah. Yesus segalanya buat saudara. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia tidak pernah melepaskan pegangan tangannya untuk saudara dan saya. Amin. Biarlah firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Saya mengalami bersama dengan Tuhan. Saya pernah berjalan dalam lembah bayang-bayang maut bersama dengan Tuhan. Tapi jala itu tidak sobek. Hanya luka sedikit. Ayub menderita sampai tidak memiliki apa-apa. Ketika istrinya mengatakan tinggalkan Allahmu, untuk apa kamu menderita? Dia hanya mengatakan engkau seperti wanita gila. Dia memberi yang terbaik. Mosok kita tidak mau terima yang tidak baik. Yesus memberkati engkau. Tapi saat saudara dalam keadaan krisis tidak memiliki apa-apa, jangan mengeluh seperti bangsa. Tapi katakan, oh puji Tuhan, engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Saudara-saudara. Amin. Amin. Saudara. Dia pegang. Yesus pegang erat tanganku. Nyanyikan lagu ini. Alasan kita hidup karena Allah dan Yesus selalu ada buat saudara. Amin saudara-saudara. Yesus pegang erat tanganku. Kita balik. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu beratuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Saudara percaya bahwa Yesus tetap pegang saudara. Haleluya. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Yesus pegang erat tangan kita. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Amin. Kalau ya Allah, hidup di luar kasih-Mu benar Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Katakan dengan setiap hatimu, dengan ketulusan hatimu. Yesus pegang erat tanganku. Amin, amin, amin. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Amin, haleluya.
tsunami datang, masalah datang dalam hidup kami, kami tidak akan membiarkan Kau diam dan tertidur, tapi kami akan terus pegang erat tangan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap masalah persoalan kami. Kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apapun juga. Berkati sidang jemaat-Mu di sini Tuhan. Tambahkan iman kesetiaannya untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tambahkan ketaatannya untuk melakukan firman-Mu dan mencintai Engkau di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu melimpah atas sidang jemaat-Mu dan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Ibu Gembala Sidang Kau pakai dengan hebat urapannya dan Tuhan Yesus. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Kau pakai semua yang melayani Engkau dengan hikmat urapannya dan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa dan ini hamba-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas hamba-Mu Tuhan. Engkau lah pemilik jiwa hamba-Mu. Engkau yang memberikan umur panjang kepada hamba-Mu. Limpahkan urapan dan hadirat atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Puji kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Karena Engkau lah kami, Tuhan kami, junjungan kami, Raja Agung kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih akan buat saya untuk melayani Tuhan. Saudara, setiap pelayanan yang Tuhan berikan itulah berkat yang luar biasa buat saya. Karena saya hidup dari Dia. Kalau bukan karena Yesus, saya tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara saya. Tolong terus berdoa buat saya supaya Tuhan berikan kesehatan dengan sempurna. Masih dipakai dengan pelayanan Tuhan Yesus dan kita. Terima kasih yang sudah bikin pujian, karena pujian sudah bersinkronisasi dengan firman Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami terima berkat yang dari Allah Bapa akan mengalir terus melimpah dalam kehidupan kami. Untuk makin hari makin bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami mampu berdiri teguh di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Di dalam kesulitan tantangan yang kami harus hadapi, kami akan terus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Haleluya, kami terima berkat Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan. Ketika kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kami akan mampu berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan ini. Tapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Untuk kami terus tetap tinggal setia, mengiring Tuhan. Percaya penuh kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati ibadah nanti sore. Tuhan juga memberkati ibadah pertengahan minggu. Untuk acara nanti pada tanggal hari Kamis. Tanggal 17 Agustus, Engkau akan kumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Kami boleh berada di Indonesia ini. Kami akan berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi pekabaran Injil di Indonesia ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kami akan kerjakan misi Allah yang Tuhan tetapkan ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami terus berada di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang dipulihkan Tuhan. Indonesia yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau akan menyertai kami pulang dengan damai dan sukacita. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Ibu Ren. Tuhan,
cara Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melihat, kami juga boleh menikmati kuasa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa biarlah hamba-Mu Ibu Reni ini Tuhan, Kau akan pakai dengan dahsyatnya Tuhan bekerja. Sehingga banyak orang diberkati. Sidangnya di Kalimantan Tuhan Kau memberkati. Keluarganya, suami, anaknya Tuhan Kau memberkati. Pelayanannya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Selama masih ada di kota Magelang ini, Tuhan selalu memberikan kesehatan. Kami percaya Tuhan akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau yang bekerja sampai saat ini. Dan Engkau yang bekerja terus sampai masa depan kami, hari esok kami. Kami akan terus tetap berserah kepada Tuhan. Kau memberikan pemulihan, sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan naikkan kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah terus di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam keluarga-Mu, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin.